This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven... Yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Woo, come on. Halo, salam berbahagia untuk kita semua. Seperti biasa, saya bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan mau menjalani segala berkatnya atau melimpahi segala berkatnya bagi umat-umatnya yang percaya. Baiklah saudara-saudariku, saya ucapkan shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya dari Bali mengucapkan Om Swastiastu. Semuanya itu adalah yang terbaik. Ya. Tuhan memberikan keadilan, ya. Tuhan memberikan semua hal itu penuh dengan pertimbangan.
Buktinya kita apa? Masih bisa berdiri, kita masih bisa hidup, kita masih bisa menonton channel di acara renungan singkat dengan baik. Ini adalah satu berkat, salah satu yang merupakan satu janji Allah daripada kita. Sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami umat Kristiani, umat-umat Tuhan, hati yang tulus sehingga kami bisa dapat berjalan di standar yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia pasti memiliki standar hidup. Jangan jauh-jauh. Kita lihat saja peraturan pemerintah. Pasti juga ada, bukan? Ya, kita melihat peraturan yang ada di dalam keluarga kita yang kecil. Pasti ada standar-standar yang harus kita lakukan. Ya, ada nilai yang menjadi standar bagi mahasiswa, kemudian standar bagi pekerjaan, ya, untuk orang-orang yang bekerja. Tentunya ada. Segala sesuatunya pasti ada standarnya. Helm aja ada standar nasional Indonesia, ya, SNI. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Standar Kehidupan Orang Percaya. Saya ambil ini juga ada di artikel Pendeta Soliman Saud. Nah, saat ini saya akan membahas daripada firman Tuhan mengenai standar kehidupan Kristen. Dalam kehidupan kerohanian kita, kekristenan juga memiliki standar. Bahkan bukan hanya itu, semua penganut agama-agama lain juga memiliki standar, ya. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagaimana apa saja standar yang perlu kita capai dalam hal kehidupan saya dan saudara. Mari sama-sama kita membuka dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Semua pemirsa yang ada di rumah yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku? Ya, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Wah, sangat sedih bukan? Kita mendengarkan anak kita oke-oke saja kan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Ya, jikalau kita juga menelusuri dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai yang 28, ya, di sini kita melihat bagaimana dengan jelas sikap orang-orang yang mengaku mengikut Kristus. Ya, bagaimana kita harus melakukannya ini? Yang pertama, kita harus melakukannya dengan baik. Yang ayat ke-27. Kita beralih di ayat yang ke-28. Kita harus memberkati mereka. Di yang ketiga, ayat yang di ke-28 juga, kita dituntut untuk harus bisa mendoakan kepada mereka. Ya, jangan sekali-kali kita umat Kristen tidak mau mendoakan kepada sesama kita, sekalipun musuh kita. Dikatakan, jangan pernah terdengar fitnahan kita lakukan dengan keegoisan hati kita. Ya, sebab umat Kristen tidak pernah diajarkan untuk hal yang demikian. Bahkan semua umat manusia pun dalam kepercayaan mereka untuk berbuat baik tidak pernah diajarkan untuk melakukan hal yang demikian. Atau omong kosong juga. Semua apa yang kita teorikan harus kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Kita praktekkan. Ya, jika kita hanya berkobar-kobar, berbicara sana sini, tetapi kita tidak mempraktekannya, itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Seorang anak tidak dituntut untuk mendengarkan perintah orang tuanya, tetapi harus melakukannya. Nah, contoh praktisnya, seorang anak yang diminta ibunya untuk mencuci piring saat makan siang, tidak cukup kalau anak itu hanya merespon dengan kata iya ma, aku sudah menghafal apa yang mama beritahu. Tetapi anak itu juga dituntut untuk memberikan jawaban, aku telah mencucinya ma. Ya, contohnya hal itu. Nah, bagaimana kita saat kita umat Kristen, sudahkah kita melakukan hal yang demikian dalam kehidupan kerohanian kita? Kita membaca firman, kita mendengar firman, kita menghafalkan firman, tetapi sudah kita mempraktekannya. Ya, kita dituntut untuk mempraktekkan itu. Apa gunanya kita menghafal 100 ayat, tetapi satu ayat yang kita baca, kita lewati begitu saja. Nah, yang kedua, kita harus bisa memberkati mereka.
Banyak orang yang bertanya, mengapa menjadi anak Tuhan itu harus mengalah? Ya karena Yesus tidak mengain kepada kita untuk membenci kepada musuh kita atau memberi balasan kepada musuh kita. Tuhan Yesus membenci dosa tetapi bukan membenci manusianya. Ia tidak membenci yang berdosa. Ketika Musa secara bertubi-tubi dikritik oleh Miriam karena dia mengambil orang asing sebagai istrinya, ia tidak pernah membalasnya. Ya, Musa loh sebagai manusia biasa juga. Nah, kita harus bisa mengikuti. Kita juga sebagai manusia yang biasa. Nah, baik, kita langsung yang berikutnya. Berdoa untuk mereka. Seperti yang kita dengarkan tadi di kalimat yang sebelumnya. Ya, bila hati kita menyimpan kebencian terhadap seseorang, maka omong kosong kita dapat mendoakan orang itu. Nah, itu sebabnya sebelum kita berdoa untuk mereka atau untuk musuh kita, maka terlebih dahulu kita harus mengampuni mereka. Teladan yang tidak pernah kita lupakan adalah teladan Yesus Kristus. Dia bahkan mengampuni orang yang menyalibkan dia. Bahkan sebelum mati, Yesus mengatakan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu loh apa yang mereka perbuat. Mari sama-sama kita membuka di Matius 5 ayat 44. Mungkin ayat ini sering kali kita dengarkan, sering kita ucapkan. Tetapi apa? Mari sama-sama kita merenungkan dan mulai untuk melakukannya. Matius 5 ayat yang ke-44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, bagaimana level kehidupan keagamaan kekristenan kita? Kekristenan adalah pengikut Kristus. Bagaimana kita bisa dikatakan pengikut Kristus kalau kita sendiri tidak mau melakukan apa yang Kristus lakukan? Menjadi refleksi bagi pemikiran kita. Dan marilah kita bertindak, mari kita mencoba untuk melakukannya. Dalam hal kecil saja saudara, tidak perlu besar-besar ya. Dalam menolong orang-orang lain yang kita bisa kita lakukan. Hendaklah ini bisa menjadi kemaran bagi kita saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Saya ucapkan dari Bali, Om Santi Santi Santi.